Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 2D Akuntansi Syariah. Di sini kami akan menjelaskan mengenai materi populasi dan sampel, serta metode penarikan sampel. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Bapak Ronawan Juniatmoko, Sarjana Pendidikan Magister Sains. Sebelum memulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Dengan saya, Diska Febri Valupi dengan NIM 225221140. Saya Keviri Jayati dengan NIM 225221127. Saya Adelia Anindika dengan NIM 225221128. Kami akan membahas materi yang pertama populasi, yang kedua sampel, yang ketiga tahapan pengambilan sampel, dan yang terakhir adalah teknik pengambilan sampel. Populasi adalah keseluruhan kelompok yang akan diambil datanya. Populasi merupakan keseluruhan dari objek penelitian yang menjadi pusat perhatian dan menjadi sumber data penelitian. Misalnya, pengaruh motivasi belajar terhadap mahasiswa akuntansi syariah. Jadi, di sini populasinya adalah seluruh mahasiswa akuntansi syariah. Populasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu yang pertama, populasi teoritis. Populasi teoritis adalah sebuah populasi yang batasnya ditetapkan secara kualitatif. Yang kedua adalah populasi tersedia. Populasi tersedia adalah sejumlah populasi yang secara kuantitatif dapat dinyatakan dengan tegas. Kemudian, objek penelitian populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, dan sebagainya. Populasi ada dua, yaitu homogen dan heterogen. Homogen adalah populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat yang sama sehingga tidak perlu dipersoalkan jumlahnya secara kuantitatif. Misalnya populasi domba di padang rumput. Heterogen, populasi yang unsur-unsurnya memiliki sifat atau keadaan yang bervariasi sehingga perlu ditetapkan batas-batasannya baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Misalnya populasi domba dan sapi di padang rumput. Pengertian sampel. Sampel adalah perwakilan atau bagian dari sebuah populasi yang telah dihilangkan dengan mudah tertentu. Misalnya prestasi belajar mahasiswa akuntansi syariah diteliti sebanyak 100 mahasiswa. Tahap pengambilan sampel yaitu sebagai berikut. 1. Menentukan kerangka sampel dan mengumpulkan semua peristiwa. Kedua, mendefinisikan populasi yang akan diminati atau diteliti. Yang ketiga, menentukan metode atau teknik sampling yang tepat. Yang keempat, melakukan pengambilan sampel atau pengumpulan data-data. Yang kelima, melakukan koreksi atau pemeriksaan ulang pada saat proses sampling. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu adalah teknik pengambilan sampel. Secara garis besar, metode pengambilan sampel terdiri dari dua macam, yaitu 1. Probability sampling atau random sample. 2. Non-probability sampling atau non-random sample. Lalu, faktor apa saja yang menyebabkan peneliti menggunakan sampel? Yang pertama adalah ukuran besar kecilnya dari suatu populasi. Kedua, permasalahan biaya. Ketiga, permasalahan waktu. Yang keempat, permasalahan ketelitian serta kevalidan. Yang kelima adalah permasalahan keekonomisan. Maka dari penjelasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa populasi merupakan sebuah objek yang akan diteliti. Objek penelitian populasi dapat berupa manusia, hewan, tumbuhan, gejala, nilai, peristiwa, dan sebagainya. Populasi terbagi menjadi dua, yaitu populasi teoritis dan populasi tersedia, dan bersifat homogen serta heterogen. Sampel merupakan perwakilan dari populasi. Terdapat dua cara pengambilan sampel, yaitu dengan cara 1. Probability sampling atau random sample, dan kedua non-probability sampling atau non-random sample.
Sekian presentasi kelompok kami pada kali ini. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga apa yang kami sampaikan berguna untuk diri kami sendiri dan banyak orang pada khususnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.